Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin nabi wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Salam pergerakan. Sahabat-sahabat semua PMI di seluruh Indonesia, perkenalkan nama saya Abdurrahman Hamas Nahadli. Biasanya dipanggil dengan Hamas. Saya 12 tahun ber-PMII, berasal dari PMI Komisariat Gajah Mada, cabang Sleman. Dan saat ini saya menjabat sebagai Wakil Sekretaris Jenderal PBPMI 2021-2024. Dalam kesempatan kali ini, izinkan saya untuk menyebarkan sebuah gagasan, narasi, bagaimana saya melihat PMI ke depan. Saya membawa tagline, ambil peran, bikin perubahan. Sahabat-sahabat semua yang saya cintai dan yang saya banggakan di seluruh Indonesia, melihat dinamika yang ada saat ini di seluruh masyarakat kita, disrupsi sosial melalui ruang teknologi digital dan berbagai isu kompleksitas yang ada di masyarakat, saya melihat secara pribadi bahwa PMII membutuhkan sebuah metode baru, sebuah pendekatan baru, sebuah angle baru, perspektif baru dalam menyikapi dan menyesuaikan dengan era saat ini. Sahabat-sahabati PMI di seluruh Indonesia, lebih dari 7 tahun lamanya saya sudah berkecimpung di berbagai dunia profesional sebagai Community Development Officer di Pertamina. Lalu saya melanjutkan lebih dari 3 tahun sebagai konsultan kebijakan di pemerintah Provinsi DKI Jakarta, juga terlibat dalam gerakan-gerakan kemasyarakatan melalui Gerakan Nasional Literasi Digital Siberkreasi sebagai salah satu mitra atau think tank partner dari Kementerian Kominfo dalam mengedukasi masyarakat di isu literasi digital. Pengalaman saya, networking saya yang saya bangun selama ini, sekaligus perjalanan saya ber-PMI selama lebih dari 11 tahun, membuat saya merasa memiliki harapan, optimisme, dan semangat baru untuk juga bisa membawa PMI ke depan menjadi jauh lebih baik. Kita akan bersama-sama mengambil peran kita masing-masing di berbagai stakeholder, di berbagai ruang-ruang yang ada di masyarakat, sekaligus kita akan membuat perubahan dalam berbagai aspek. PMI saat ini dipertanyakan relevansinya melalui perkembangan zaman yang sudah luar biasa, dinamika sosial di masyarakat, disrupsi sosial, disrupsi digital, mengharuskan PMI untuk berbenah diri agar selalu relevan bagi seluruh masyarakat. Dan tentunya PMI sebagai gerakan intelektual tidak lepas dari ruang-ruang aktualisasinya untuk menjadi garda terdepan, mengadvokasi apa yang menjadi permasalahan di masyarakat. Sahabat-sahabati PMI di seluruh Indonesia, saya memiliki beberapa poin yang ini menjadi baseline saya melihat PMI ke depan. Yang pertama adalah narasi ketakutan. Salah satu ketakutan saya, atau mungkin ketakutan kita semua, PMI sebagai gerakan sosial politik yang bergerak di ruang masyarakat tidak lagi dianggap relevan, alih-alih dapat menjadi intelektual organik dan mengadvokasi usaha-usaha yang dibutuhkan oleh masyarakat, namun hanya menjadi aksesoris politik yang non-substantif. Di satu sisi, PMI memiliki kebutuhan sebagai gerakan sosial politik, sebagai gerakan intelektual, sebagai gerakan keagamaan membutuhkan sumber daya manusia yang nantinya merupakan individu-individu yang kaya akan nilai pengetahuan dan kompetensi, dan nantinya akan berdaya guna untuk membangun kemaslahatan bagi masyarakat, bangsa, dan negara, serta khususnya Nahdlatul Ulama. Dari hal itu, saya berkeinginan, dan rekan-rekan saya yang berdiri bersama saya, berkeinginan akan menjadikan PMI menjadi gerakan mahasiswa yang terus relevan, dengan berbagai dinamika yang ada di nasional maupun global, serta nantinya akan dijadikan rujukan, dijadikan mercusuar, dijadikan referensi bagi berbagai perkembangan intelektual, peradaban, maupun pembangunan yang ada di nasional. Oleh karena itu, penting bagi saya, PMI ke depan untuk melakukan beberapa hal. Yang pertama adalah PMI berafiliasi kuat dengan gerakan-gerakan sosial kemasyarakatan melalui pendekatan pemberdayaan, advokasi sebagai ruang aktualisasi diri bagi kader-kader PMI. PMI seharusnya mampu melahirkan aktivitas-aktivitas seperti pelatihan-pelatihan, pengkaderan non-formal yang mampu meningkatkan kapasitas keilmuan maupun kompetensi bagi kader-kadernya. Dan PMI harus dapat menjadi referensi gagasan dan opini leading sector
leader opinion leader di berbagai isu yang berkaitan dengan masyarakat, dan PMI harus menjadi salah satu garda terdepan sebagai salah satu key opinion leader khususnya di kelompok anak muda. Sahabat-sahabat PMI di seluruh Indonesia, oleh karena itu izinkan saya, Abdurrahman Hamas Nadli, dengan tagline "Ambil peran bikin perubahan" untuk menjadi salah satu kandidat Ketua Umum PBPMI 2024-2027 dengan mengangkat visi menuju PMI unggul, berperan dan terdepan, membawa perubahan bagi agama, bangsa, dan negara. Dalam rangka mewujudkan visi tersebut, saya memiliki 8 misi yang bagi saya relevansinya sangat penting untuk kondisi saat ini. Yang pertama adalah membentuk kader PMI yang kuat, mengakar dalam nilai, dan tumbuh subur dalam pengetahuan dan kapasitas. Kapasitas bicara soal kompetensi dan keterampilan. Yang kedua, PMI harus menciptakan ruang-ruang aktualisasi diri antara kader PMI dengan masyarakat melalui aktivitas advokasi dan pemberdayaan. Hal ini saya lihat karena adanya gap yang luar biasa, adanya gray side antara PMI dengan masyarakat yang seharusnya itu bisa menjadi ruang-ruang paling penting bagi PMI. Yang ketiga, PMI sudah seharusnya di kondisi saat ini membangun tata kelola organisasi yang terintegrasi, sistematis, dan progresif. Yang keempat, seringkali PMI tidak mengetahui milestone atau jalan perjalanan yang akan dilalui PMI, bagaimana melihat PMI ke depan. Oleh karena itu, PMI harus mempunyai perencanaan strategis PMI selama beberapa periode selanjutnya untuk mengetahui perkembangan PMI di setiap periodenya. Yang kelima, PMI harus memperkuat relasi interdependensi PMI dengan Nahdlatul Ulama dalam rangka mengoptimalisasi kaderisasi anak muda NU di berbagai kampus, tidak hanya dalam skup sosial keagamaan, tapi juga di dalam skup sains, teknik, dan sebagainya untuk menjadi ruang-ruang baru bagi kader-kader PMI. Yang keenam, PMI harus memperkuat kapasitas dan jejaring kader PMI dengan berbagai stakeholder perencanaan kebijakan di level pusat dan daerah. Ini menjadi penting untuk memperkuat peran PMI tidak hanya berkaitan dengan aktivitas program yang ada di masyarakat, tapi juga secara langsung terlibat dalam proses perencanaan kebijakan, sehingga kader-kader PMI bisa lebih mengawal yang menjadi kebutuhan dan permasalahan di masyarakat. Yang kesembilan, PMI harus memperkuat basis gerakan kemandirian ekonomi PMI untuk menghindari ketergantungan PMI dengan stakeholder-stakeholder yang penuh dengan konflik of interest, melalui inkubasi dengan pendekatan socio-entrepreneurship. Dan terakhir, PMI akan membentuk unit penguatan kapasitas dan sertifikasi keahlian bagi kader-kader PMI dalam rangka menciptakan kader-kader PMI yang berkualitas, tidak hanya bicara soal politik, tidak hanya bicara soal keagamaan, tapi juga hal-hal lainnya dengan sektor di dalam sektor-sektor yang masih sangat jarang kader-kader PMI berada di sana. Dari berbagai visi misi yang tadi telah saya jelaskan sebelumnya, sahabat-sahabati PMI di seluruh Indonesia, dalam waktu 3 tahun perjalanan PMI ke depan, khususnya di tahun 2024-2027, ada beberapa langkah taktis yang akan saya dan teman-teman kerjakan semua. Yang pertama adalah bicara soal kaderisasi. Pertama, penguatan modul kaderisasi komprehensif. Ini perlu segera didistribusikan dengan baik di seluruh daerah. Yang kedua, menerapkan model learning management system untuk mengurangi ketimpangan knowledge yang ada di PMI satu daerah dengan daerah lainnya, sehingga akses informasi menjadi hal yang sangat penting untuk dipenuhi oleh PBPMI. Yang ketiga, PMI melakukan scale up kaderisasi non-formal, artinya adalah frekuensi kaderisasi non-formal harus diperbanyak dan dipusatkan dalam satu unit tertentu. Ini untuk meningkatkan kualitas kader PMI, sekaligus kita bisa memonitoring dengan baik dan untuk mengetahui output ataupun outcome dari pelatihan-pelatihan yang akan kita kerjakan. Yang keempat adalah PBPMI akan membuat satu pelatihan khusus yang disebut dengan pelatihan kader profesional untuk menjaring kader-kader dengan keahlian tertentu, sehingga kader-kader ini bisa kita letakkan di ruang-ruang strategis yang baru di masyarakat. Dan terakhir, perlu banyaknya kompetisi-kompetisi keilmuan yang bisa diikutsertakan kader-kader PMI, sehingga ruang aktualisasi diri, ruang pembuktian diri bagi kader-kader PMI dapat terwujud. Di sektor yang kedua, bicara soal kelembagaan. Perlu penguatan data management system yang saat ini telah dibangun di kepengurusan sebelumnya, perlu dikuat secara maksimal, secara kualitasnya, sehingga bicara soal data tidak lagi menjadi kendala bagi kepengurusan. Yang kedua adalah penguatan lembaga profesi dan strategis
dengan memusatkan dalam satu lembaga tertentu dan memiliki supervisi dan narasi yang jelas bagaimana lembaga profesi maupun lembaga strategis ini dibentuk secara output maupun outcome-nya. Yang ketiga, membuat blueprint perencanaan strategis PMII selama 20-25 tahun ke depan, sehingga kita selalu mengetahui track record PMII di setiap periodenya, dan kita bisa melakukan monitoring, bisa melakukan evaluasi dengan baik, bagaimana kita melihat perkembangan PMI dari satu periode ke periode berikutnya. Dan berikutnya adalah membentuk satu unit lembaga pendidikan dan sertifikasi yang saya sebut dengan Blue Yellow University. Ini akan menjadi satu laboratorium pendidikan, pelatihan, dan sertifikasi bagi kader-kader PMII dengan pembuatan modul kurikulum yang jelas gitu selama satu periode. Dan terakhir adalah perlu adanya penguatan kelembagaan melalui salah satunya implementasi dari apa yang telah disepakati melalui forum Muspimnas sebelumnya dengan adanya estafet kepemimpinan serentak. Lalu di aspek ketiga, bicara soal aspek sosial, ada beberapa hal yang akan dilakukan. Yang pertama adalah penguatan gerakan advokasi dan pemberdayaan sosial di berbagai daerah. Yang kedua, penguatan dan scale up jejaring sosial di kelembagaan PMII agar bisa berperan lebih banyak, tidak hanya di ruang-ruang tertentu saja. Lalu di aspek terakhir, di aspek ekonomi, yang pertama akan adanya penguatan gerakan pemberdayaan ekonomi masyarakat. Artinya, baik di level pusat maupun di level daerah, perlu mengaktualisasikan dirinya, mengabdikan dirinya untuk bisa mendampingi satu atau dua kelompok masyarakat dalam bicara soal advokasi pemberdayaan. Lalu yang berikutnya, kita akan membangun satu sistem yang kita sebut dengan PMI e-commerce sebagai ruang sharing, ruang transfer produk jasa bagi kader-kader PMI di berbagai daerah, sehingga kita bisa melakukan pemberdayaan ekonomi, kemandirian ekonomi bagi kader-kader PMI di seluruh Indonesia. Berikutnya, akan ada yang namanya bentuk model social entrepreneurship melalui pelayanan jasa pelatihan, jasa konseling, jasa kursus yang disediakan oleh PMII dengan target masyarakat umum maupun kader-kader PMI di internalnya. Dan terakhir, kita akan memperkuat badan usaha PMII sebagai perwujudan kemandirian ekonomi di PMII. Dari beberapa transformasi tersebut, ada beberapa program unggulan yang pada akhirnya ini diejawantahkan dalam 3 tahun ke depan, yang tadi sudah saya sebutkan sebelumnya juga. Yang pertama adalah pelatihan kader profesional, yang kedua adalah PMI bangun UMKM, yang ketiga adalah PMI berkolaborasi, yang keempat adalah PMI e-learning, yang berikutnya adalah Blue Yellow University, lalu ada badan usaha PMII, ada e-narasi PMI sebagai satu platform khusus untuk membuat compiling narasi di seluruh PMII di se-Indonesia, dan terakhir adanya penguatan lembaga profesi PMII. Terima kasih atas perhatian dari sahabat-sahabat di PMI di seluruh Indonesia. Semoga apa yang kita cita-citakan semua bisa membawa PMI lebih baik, dan tentunya saya tidak bisa berdiri sendiri untuk bisa menggapai itu semua. Saya butuh bantuan teman-teman semua. Selama sahabat-sahabat di semua PMI di seluruh Indonesia punya kegelisahan yang sama, punya gairah yang sama, semangat yang sama, optimisme yang sama bahwa PMI akan selalu relevan dan selalu bermanfaat bagi masyarakat, saya yakin kita semua bisa mewujudkan hal itu semua. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ambil peran, bikin perubahan. Salam pergerakan.